Hai, kembali ke channel saya. Jadi kali ini kita membahas tentang pembunuhan di Puri Anggrek yang terletak di Kota Serang ya teman-teman. Jadi ini ada seorang pria yang bernama Wadison Pasaribu, umur 32 tahun, yang menghabisi nyawa istrinya sendiri, yaitu Petri Siombing. Oke, mari kita mulai ceritanya. Jadi di balik pintu rumah sederhana di sudut kota Serang, hiduplah sepasang suami istri yang pernah terlihat begitu harmonis. Mereka tinggal bersama dua anak kecil yang lugu dan polos. Dan seperti keluarga pada umumnya, mereka punya cerita tentang tawa, tentang harapan, dan tentang cinta yang dahulu tampak begitu utuh. Namanya PS atau Petri Siombing. Seorang ibu, seorang istri, dan perempuan tangguh berusia 33 tahun yang setiap harinya merawat keluarganya dengan penuh kasih. Suaminya, Wadison Pasaribu, 32 tahun, dikenal sebagai pria biasa yang bekerja dan sesekali pulang membawa oleh-oleh kecil untuk anak-anak mereka. Tapi siapa yang menyangka bahwa di balik senyum dan sapaan ramah itu, diam-diam sedang disusun sebuah rencana yang begitu kelam, rencana yang akan mengakhiri semuanya. Malam itu, Sabtu 31 Mei 2025, setelah hubungan suami istri yang tampaknya biasa saja, PS atau Petri Siombing meminta dibelikan makanan. Ia lapar, tapi permintaan sederhana itu justru dijawab dengan penolakan. Mereka sempat bercanda, tapi candaan itu berubah jadi sindiran. Kata Mokondo, istilah menyakitkan yang membuat Wadison tersulut emosi, mengubah gelapnya malam jadi saksi bisu tragedi. Di kamar itu, Wadison mencekik istrinya sendiri dengan tangan yang dulu mungkin pernah memeluk penuh cinta, kini digunakan untuk menghilangkan nyawa. PS berusaha melawan, tapi Wadison membekap wajahnya dengan kelambu dan menjerat lehernya dengan tali tambang hingga akhirnya PS tak lagi bernapas. Di kamar sebelah, dua anak mereka sedang tidur, tak tahu apa-apa, tak mendengar apapun. Setelah memastikan istrinya meninggal, Wadison memulai babak kedua dari rencananya, membuat skenario palsu. Ia ingin seolah-olah rumah mereka dirampok. Ia mengikat jasad istrinya dengan kabel tis, merusak pintu belakang, memukul kepalanya sendiri dengan ulekan, lalu masuk ke dalam karung, mengikat tangan dan kakinya sendiri. Anak sulungnya yang berusia 7 tahun diminta untuk keluar rumah dan minta tolong. "Tolong, ada perampok," katanya lirih kepada tetangga yang datang. Tetangga yang panik langsung masuk ke rumah dan di sana ditemukanlah pemandangan yang memilukan. PS tak bernyawa, Wadison terikat di dalam karung, dan anak-anak ketakutan. Awalnya semua orang percaya ini perampokan, tapi penyelidikan polisi menemukan celah. Wadison terus berubah-ubah dalam memberi keterangan, hingga akhirnya keluarga PS curiga dan membujuk Wadison untuk berkata jujur. Dan saat itu semua topeng runtuh. Wadison akhirnya mengakui bahwa dialah pelaku dari ternyata ia telah merencanakan semuanya sejak masih di Bayah Lebak. Ia bahkan membawa kabel tis dari sana, semua karena satu hal. Ia ingin menikah lagi dengan wanita lain, namun takut kehilangan hak asuh anak jika bercerai. Ia memilih membunuh istrinya, bukan karena emosi semata, tapi karena sudah tersusun di dalam kepala dengan niat dan perhitungan. Kini Wadison telah ditangkap, anak-anaknya kehilangan seorang ibu, dan mungkin kehilangan figur ayah juga. Kisah ini bukan sekedar kasus kriminal, ini adalah potret kelam betapa cinta bisa berubah menjadi obsesi, betapa rumah tak lagi menjadi tempat yang aman ketika kejujuran tak lagi menjadi pondasinya. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua bahwa tidak ada alasan di dunia ini yang membenarkan tangan yang dulu memeluk kini justru menjadi penyebab kematian. PS, semoga tenang di sana.